Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik Kak. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kakak tanya nih, bagaimana perasaannya hari ini, Dek Rawi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Berarti mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya? Siap Kak. Oke, kalau Dek Pipa gimana kabarnya hari ini? Baik juga Kak. Perasaannya? Bagus sih Kak, hari ini semangat. Alhamdulillah, mantap sekali ya. Nah, sekarang untuk Dek Febi gimana perasaannya hari ini, Dek? Kemarin ini lagi buruk Kak, lagi lesu. Oh gitu, kenapa lesu, Dek? Orang tua di rumah lagi sakit Kak, jadi lesu kepikiran. Gitu. Tetap semangat ya. Mari kita doakan sama-sama, semoga orang tuanya segera sembuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, adik harus tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, oke? Oke Kak. Oke, yang terakhir coba Dek Emi, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah Kak, semangat Kak untuk belajar hari ini. Mantap sekali. Oke, nah seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa pada hari ini. Nah, sebelum memulai, kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, di sini perkenalkan nama kakak Kak Indah Mailanda atau bisa dipanggil Kak Indah. Seperti yang sudah kakak tulis ya. Siapa nama kakak? Kak Indah. Oke, bagus. Ya, nama kakak Kak Indah. Nah, sekarang kakak akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, kakak harap selama kegiatan pembelajaran berlangsung nanti di kelas kakak belajarlah dengan senyaman mungkin, serileks mungkin, jangan takut dan ketika tidak mengerti boleh bertanya. Jangan jadikan pembelajaran hari ini menjadi beban atau hal yang menakutkan. Karena ketika adik-adik merasa ini beban, mau bagaimanapun kakak menyampaikannya akan sulit dipahami oleh adik-adik. Maka dari itu tetap belajar dengan serileks mungkin dan senyaman mungkin. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, kalau bisa, bagus. Nah, supaya lebih semangat, kakak punya ice breaking. Jadi kakak contohkan satu kali dulu, setelah itu kita coba sama-sama. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, ketika kakak bilang tepuk 1, jawabnya yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, ketika kakak bilang tepuk fokus, tepuknya 2 kali, oke? Tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke, kita coba sama-sama. Ya, bisa? Bisa, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah jadi sudah fokus ya. Berarti pembelajaran sudah bisa kakak mulai. Nah, sekarang adik-adik ini kan sudah kelas 10 SMA, satu tingkat lebih tinggi daripada jenjang SMP. Nah, tentunya adik-adik sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, adik-adik di sini di ruang guru ini tentu sudah diamanahkan oleh kedua orang tuanya untuk belajar. Jadi kakak harap selama kegiatan belajar nanti adik-adik bisa fokus dan menjalankan amanah dari kedua orang tua adik-adik untuk tetap fokus dan semangat dalam belajar. Bisa? Bisa Kak. Oke, keren. Nah, sekarang kakak akan belajar mata pelajaran puisi. Nah, kira-kira kita hari ini belajar apa ya? Nah, yang akan kita pelajari ada 4 sub. Yang pertama ada pengertian puisi, yang kedua ada ciri-ciri puisi, yang ketiga ada unsur puisi, dan yang keempat tentang jenis-jenis puisi.
kita bahas pada hari ini. Kakak juga punya start camp. Nah, jadi ketika adik-adik aktif sama kegiatan pembelajaran, adik-adik bisa tanya, bisa jawab. Nah, ketika adik-adik menjawab dan bertanya, kakak akan kasih 1 bintang sesuai dengan namanya. Oke? Nah, jadi buatlah seaktif mungkin ya adik-adik ya. Nah, sekarang dari 4 poin ini, nah sebelum kakak bahas, kakak pengen tanya nih, umur adik-adik sekarang berapa ya? 19 Kak. Oh, terus ada lagi yang satunya berapa ya? 17 tahun Kak. Yang satunya? 15 Kak. Kalau dari Pak gimana? Umurnya berapa? tahun Kak. Oh, beragam ya. Ada yang mulai 16 tahun, 17 tahun, sampai dengan 19 tahun. Nah, masa umur-umur kayak gini, adik-adik tentu lagi masa puber-pubernya atau keadaan emosionalnya tidak stabil. Nah, maka dari itu tentu ada perasaan sedih, perasaan senang, ada perasaan jatuh cinta. Nah, itu adalah hal yang wajar. Karena memang di masa ini adik-adik masa puber. Nah, ketika di masa itu, tentu adik-adik ingin meluapkan apa yang adik-adik rasakan. Nah, bagaimana cara meluapkannya, Kak? Cara meluapkannya atau menyampaikannya biar menjadi tenang, kemudian rileks adalah dengan menggunakan puisi. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Nah, dengan menggunakan puisi, adik-adik akan bisa menyampaikan keluh kesah yang adik-adik rasakan sehingga adik-adik dapat bersemangat lagi dan juga berkarya menggunakan puisi. Jadi jadikan keluh kesah adik-adik itu menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Oke, nah sekarang kakak pengen tanya nih, kalian ada yang pernah baca puisi? Pernah Kak. Pernah, Derawi. Kalau yang lainnya pernah nggak ya? Belum Kak. Oh, ada sebagian yang pernah, ada sebagian yang belum. Nah, untuk yang pernah baca keren, bagus, pertahankan ya. Buat yang belum nggak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, kalau membuatnya ada yang pernah atau ada yang belum? Belum Oh, Kak. ada yang belum. Ada yang pernah nggak? Pernah Kak di sekolah Kak sekali. Oke, keren. Untuk yang pernah, kita akan memperdalamnya lagi supaya adik-adik tahu apa saja komponen yang harus adik-adik buat ketika membuat puisi. Nah, ketika yang belum juga nggak apa-apa, kita akan memperdalamnya. Oke. Nah, sekarang kakak punya sebuah gambar. Nah, di sini kakak punya namanya media magic box. Media magic box ini nanti kita akan bermain menggunakan media ini. Tapi sebelum itu kakak punya sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Kira-kira dari gambar yang kakak perlihatkan ini, apa yang bisa adik-adik simpulkan dan apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Oke, apa Derawi? Itu menurut saya penyair Kak atau tokoh yang pandai dalam puisi Kak. Bagaimana yang lainnya, benar gak? Benar. Oke, karena Derawi jawabnya benar, kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Benar ya? Yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa ini adalah gambar tokoh atau para penyair yang pandai dalam membuat puisi. Ada siapa saja di gambar ini? Ada yang pertama itu Sapari Djoko Damono. Yang kedua ini ada Wiji Tukul. Yang ketiga ada W.S. Rendra dan yang terakhir ada Khairil Anwar. Nah, 4 tokoh ini adalah para penyair yang pandai dalam membuat puisi. Nah, jadi secara umum adik-adik sudah sedikit memahami tentang materi puisi pada hari ini. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke poin intinya ya. Nah, kita lanjut ke yang pembahasan ini. Yang pertama, pengertian puisi. Jadi pengertian puisi. Oke, poin yang pertama yang akan kita bahas. Oke. Nah, poin yang pertama ini sebelum kakak sampaikan, kakak pengen tahu nih, ada yang sudah sedikit memahami apa itu puisi? Ada Kak. Apa? Ada pipa. Kita mengeluarkan isi hati kita Kak, itu bisa nggak jadi puisi?
adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama. Yang terikat pada rima dan irama. Nah, ini dia definisi puisi. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama. Di mana di dalam puisi itu adik-adik terdapat amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Nah, kira-kira orang yang pandai dalam membuat puisi tadi disebut apa? Penyair. Iya, pintar dan Emi ya. Kita dapat 1 poin sakem lagi. Oke. Nah, benar ya. Jadi penyair itu adalah orang yang pandai dalam membuat puisi. Kita tulis dulu. Penyair. Nah, penyair ini adalah orang yang pandai dalam membuat puisi. Orang yang pandai dalam membuat puisi. Membuat puisi. Nah, ini dia penyair. Nah, sebatas yang kakak jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, berarti bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kakak checklist poin yang pertama ya. Kita sudah selesai bahas poin yang pertama. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Tentang ciri-ciri puisi. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Nah, ini ya. Oke, ini materi yang poin yang kedua tentang ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi ini adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian puisi. Nah, poin yang kedua yang lanjutan dari pengertian puisi itu adalah ciri-ciri puisi. Jadi untuk apakah kita belajar? Supaya adik-adik bisa membedakan mana yang namanya teks berita, teks eksposisi, teks argumentasi, dan teks puisi. Jadi ketika nanti soal ulangan keluar, adik-adik bisa membedakan dan menentukan ciri-ciri puisi dengan baik. Maka dari itu, ketika kakak menjelaskan, mohon disimak dengan baik ya, karena soal ini sering sekali muncul di ujian. Oke, kita langsung bahas ya, poin yang kedua tentang ciri-ciri puisi. Ada apa saja, Kak? Poin yang pertama, dia menggunakan bahasa yang padat ya. Bahasa padat. Dia menggunakan bahasa padat dan indah. Nah, jadi poin yang kedua ini dia menggunakan bahasa yang padat dan indah. Jadi puisi itu biasanya dia menggunakan kata-kata yang penuh kata indahnya atau kata lainnya estetika. Nah, itu ya. Nah, lanjut kita yang poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah dia menggunakan majas. Menggunakan majas ya. Poin yang kedua ini menggunakan majas. Majas itu kita sebut sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Nah, ini ya. Jadi puisi itu ciri-ciri yang kedua adalah adanya majas atau gaya bahasa, atau biasa kita sebut sebagai perumpamaan, istilah. Itu yang dinamakan sebagai majas. Nah, waktu kita SMP dulu, adik-adik tentu pernah belajar yang namanya kata konotasi dan kata denotasi. Nah, itu pernah kita pelajari ketika adik-adik SMP. Jadi ada dua kata ya. Ada kata konotasi ya.
denotasi. Denotasi. Nah, konotasi ini adik-adik adalah kata yang tidak sebenarnya atau kata kiasan. Contohnya antara mentari dengan matahari. Nah, itu yang mana konotasinya dan mana denotasinya? Kalau konotasinya itu mentari. Kalau denotasinya berarti matahari. Iya. Jadi bisa membedakan ya. Nah, itu untuk pengantar tentang majas. Nah, majas sendiri dia itu punya banyak jenisnya. Salah satunya menggunakan majas personifikasi. Kakak kasih contoh ya. Majas personifikasi. Contoh ya. Majas personifikasi. Contohnya itu seperti penaku menari-nari di atas kertas. Penaku menari-nari di atas kertas. Nah, ini contohnya disebut sebagai majas personifikasi. Nah, ini ya, penaku menari-nari di atas kertas. Kita sebut sebagai majas personifikasi. Majas personifikasi itu yang bagaimana, Kak? Majas personifikasi itu dia mengutamakan atau mengumpamakan supaya benda mati itu seperti benda hidup. Kalau secara logika tidak mungkin pena ini bisa menari-nari. Nah, itulah istilah yang namanya majas, perumpamaan. Contohnya ini tadi. Maksud dari kata menari-nari di atas kertas itu apa kira-kira? Artinya kita sedang menulis. Nah, itu makna yang sebenarnya. Sebatas majas ini mampu dipahami? Kak mau nanya nih Kak. Oh ya? Kan tadi yang bagian B Ya. menggunakan majas. Tadi kalau udah jelasin yang denotasi kan Ya. ada juga yang konotasikan Kak ya. Ya. Nah, boleh nggak Kak tolong jelasin contohnya Kak biar lebih paham Kak, soalnya tadi belum paham betul. Oke, terima kasih ya sudah bertanya. Tepuk tangan buat Dek Roli karena udah berani tanya. Kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Dapat satu subpen lagi ya. Oke, nah Feby juga harus bisa aktif ya untuk teman-temannya. Nah, jadi benar yang ditanyakan oleh Dek Roli tadi bahwa majas itu biasanya menggunakan kata konotasi. Kata konotasi itu yang gimana? Kata yang tidak sebenarnya. Jadi kata konotasi, kata yang tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Atau kita sebut sebagai kiasan. Nah, terus denotasi. Kalau denotasi dia kebalikannya, kata yang sebenarnya. Contohnya yang Kakak kasih tadi, mentari misalkan ya. Contohnya mentari dengan matahari. Coba ditentukan yang mana konotasi, yang mana denotasinya. Kalau mentari berarti kata Konotasi. Iya, konotasi. Kalau matahari berarti denotasi. Oke, pinter. Jadi mentari itu konotasinya. Kalau matahari itu denotasi. Nah, sebatas ini mampu dipahami? Bisa Kak, bisa dipahami. Nah, itu untuk membedakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke majasnya. Nah, majas tadi adik-adik ya, gaya bahasa. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, contohnya seperti majas personifikasi. Majas yang mengutamakan benda mati itu seperti benda hidup. Contohnya ini, penaku menari-nari di atas kertas. Nah, pena itu adalah benda mati. Nah, ketika dia bisa menari-nari di atas kertas, itu adalah sebuah perumpamaan. Yang artinya, kalau secara denotasi, artinya apa? Kita sedang menulis. Nah, contoh lainnya, Kak kasih biar lebih paham ya. Contoh lain. Apa? Misalkan kita menggunakan majas
majas hiperbola. Majas hiperbola. Dalam kurung berlebih-lebihan. Nah, itu untuk majasnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti suaraku menggelegar membelah bumi, seperti itu. Suaraku menggelegar membelah bumi. Nah, secara logika mana bisa suara itu bisa menggelegar membelah bumi, tetapi di dalam majas hiperbola diperbolehkan. Makanya majas hiperbola ini kita sebut secara majas berlebih-lebihan karena sampai menggelegar membelah bumi. Begitu. Sebatas ini mampu dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa ini ada dua cirinya ya. Yang pertama padat dan indah, yang kedua menggunakan majas. Oke. Kemudian ada lagi cirinya. Apa saja? Poin yang ketiga itu artinya memiliki rima dan irama. Memiliki rima dan irama. Nah, ciri yang ketiga dia punya rima dan irama. Rima itu kita sebut sebagai persamaan bunyi. Oke. Kakak tulis dulu biar paham. Rima itu persamaan bunyi. Ya. Jadi rima itu artinya persamaan bunyi atau persamaan pola di akhir puisi. Rima itu ada 4 adik-adik. Apa saja Kak? Rimanya ada a a a a, kemudian ada a a b b, ada a a a b a b ya, ada a b a b, kemudian ada a b b a. Nah, ini poinnya ada 4. Ada a a a b b, kemudian ada a b dan a b a. Nah, supaya lebih paham, kakak punya contohnya di sini di media yang sudah kakak sediakan. Di sini ya, namanya media Medico. Coba siapa yang mau bantu kakak membacakannya? Oke, boleh deh Baby coba dibacakan keras-keras ya. Puisi. Apa rima pada puisi ini? Jauh sudah aku melangkah demi menggapai harapan, berjuang tanpa merasa lelah, menggapai cita masa depan. Oke, terima kasih ya sudah dibantu dibacakan. Sekarang kita tepuk salut dulu untuk Dep Baby. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, dapat 1 poin. Wah, ketat ya persaingannya 1 poin semuanya. Nah, kakak tulis dulu untuk contohnya ya, biar kita bisa identifikasi sama-sama. Untuk contoh rima tadi ada jauh sudah aku melangkah demi menggapai harapan. Harapan. Kemudian berjuang tanpa merasa lelah. Berjuang tanpa merasa lelah. Kemudian menggapai cita masa depan. Menggapai cita masa depan. Oke, ini untuk puisinya.
dikasih terlebih dahulu ya. Coba didengarkan baik-baik. Jauh sudah aku melangkah demi menggapai harapan, berjuang tanpa merasa lelah, menggapai cita masa depan. Nah, ini untuk puisinya. Nah, kira-kira rimanya apa? Nah, rima itu tadi bersamaan di akhir puisi. Nah, kita lihat kata terakhir dari setiap baris. Nah, kata terakhir dari setiap baris ke satu apa kata terakhirnya? Melangkah. Baris kedua kata terakhirnya ada harapan. Baris ketiga ada kata lelah. Baris keempat kata depan. Nah, ini untuk kata-kata terakhirnya. Nah, untuk menentukan rimanya yang mana, kita lihat dari kata terakhir itu hurufnya. Huruf terakhir dari kata melangkah ada H di sini ya. Kemudian huruf terakhir dari harapan ada huruf apa? N. Ya, N. Huruf terakhir dari kata lelah? H. Oke, pinter. Menggapai cita-cita masa depan, depannya apa terakhirnya? N. Oke, N. Nah, sudah kita bulatkan, kita lingkarkan, kita tahu ada HN, berarti dia berima AB, AB. Paham menentukan rimanya? Paham, Kak. Nah, sebatas ini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Berarti mampu dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kita checklist poin yang kedua. Berarti kita sudah belajar sampai poin kedua. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga. Kakak hapus dulu, sebatas ini paham ya? Oke, kakak hapus dulu. Kita hapus, kita lanjut poin yang ketiga. Oke. Nah, di poin yang ketiga kita belajar tentang unsur-unsur puisi. Ketiga ya. Unsur puisi. Oke. Ini poin yang akan kita pelajari. Poin yang ketiga, unsur-unsur puisi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian puisi, kemudian ciri-ciri puisi. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur-unsurnya supaya kita bisa lebih memahami teks ini termasuk puisi atau tidak. Dan ketika kita mau buat puisi, kita tahu apa saja yang perlu kita masukkan. Sehingga adik-adik perlu memahaminya karena untuk unsur-unsur puisi sendiri sering keluar ketika ujian. Maka dari itu disimak baik-baik ya. Oke. Jadi unsur-unsur puisi yang pertama kita singkat dengan tesi babanat supaya lebih mudah diingat oleh adik-adik ya. Namanya tesi babanat. Oke, ini ya. Tesi babanat. Apa itu tesi babanat? Supaya mudah, Kak singkat seperti ini. T yang pertama itu tema. Tema itu apa, Kak? Tema itu gagasan utama yang ingin disampaikan penyair atau penulis kepada pembaca. Jadi, tema tadi gagasan utama. Seperti yang ini tadi, temanya berarti tentang apa? Tentang semangat dalam meraih cita-cita. Oke. Lanjut kita ke yang kedua. Unsur yang kedua apa? Si-nya ini apa? Si itu diksi. Poin kedua, diksi. Diksi ini apa, Kak? Diksi ini artinya pemilihan kata. Jadi ketika kita membuat puisi, kita harus pilih kata-kata yang paling masuk akal atau paling estetik, memiliki unsur-unsur keindahan. Jadi diksi ini artinya pemilihan kata. Pemilihan kata itu diksi. Nah, contohnya
bandingkan dengan kata hancur, tentu diksi yang kita pilih apa? Remuk, redam, karena bahasanya lebih mengandung unsur keindahan. Kita kembali lagi ke ciri-ciri yang tadi ya. Berarti antara remuk, redam dengan hancur, kita pilih yang paling indah, yang paling bagus, katanya ialah remuk, redam. Begitu. Sama aja dengan mentari, dengan matahari tadi. Tentu yang kita pilih adalah matahari. Oke. Terus ada kata halu. Halu itu menghayal. Halu, menghayal. Atau misal pilu. Pilu artinya sedih. Pilu, sedih. Nah, sebatas ini untuk diksi bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kita lanjut ke unsur yang ketiga. Apa itu unsur yang ketiga? Yang ketiga bar. Barnya apa? Baris. Ya. Baris. Nah, baris ini adalah kumpulan dari beberapa kata tadi. Coba kita identifikasi puisinya tadi. Ini ada berapa baris ya kira-kira? Ayo kita hitung. Nah, tadi baris kumpulan dari beberapa kata. Ini ada kumpulan dari beberapa kata. Maka satu kalimat ini kita sebut sebagai baris. Ini baris ke-1, ini baris kedua, ini ketiga, ini keempat. Berarti ada berapa baris puisi ini? 4. Oke, pinter. 4 baris. Siapa tadi yang jawab? Dek Pipa. Oke, karena Dek Pipa dapat 1 bintang lagi ya. Oke. Kita tepuk salut dulu untuk Dek Pipa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Oke, kita lanjut ya. Di bab yang kedua. Bab yang kedua apa? Bait ya. Bait. Bait. Nah, bait ini kumpulan dari beberapa baris tadi. Jadi bait kumpulan dari beberapa baris. Kumpulan baris. Kumpulan baris. Itu kita sebut sebagai bait. Nah, ini tadi ada 4 baris. 4 baris itu kita sebut sebagai 1 bait. Nah, gitu. Lanjut kita nak. Naknya apa? Amanat ya artinya. Poin yang kelima, amanat. Nah, amanat ini adik-adik adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair atau pembaca kepada pembaca. Nah, jadi itu amanat, pesan. Kalau di puisi ini amanatnya apa kira-kira? Untuk semangat dalam meraih Cita-cita. Oke, pinter. Dalam meraih cita-cita. Benar ya. Siapa tadi yang jawab? Dek Pebi. Oke, karena Dek Pebi dapat 1 bintang lagi. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, keren. Kita lanjut. Nah, untuk unsur-unsur sendiri bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, berarti kakak checklistkan poin yang ketiga ya. Berarti adik-adik sudah mampu memahaminya. Kita lanjut ke poin yang keempat. Jenis-jenis puisi. Keempat, jenis-jenis puisi. Itu ya. Jenis-jenis puisi. Oke, ini poin yang terakhir. Nah, tadi kita sudah paham tentang pengertian, ciri-ciri, unsur. Nah, selanjutnya ke jenis-jenisnya. Jadi setelah adik-adik mampu memahami yang mana teks puisi, yang mana yang bukan, dan sudah tahu apa saja yang perlu adik-adik buat ketika membuat puisi, unsurnya apa saja. Nah, di hari ini kita lanjut ke jenis-jenisnya.
mengingatnya. Tentu semuanya tahu ya dua lagu itu seperti apa. Nah, lagu. Apa itu lagu? Lagu itu lama dan baru ya, tadi ya. Lagu lama, yang kedua baru. Nah, lama dan baru. Nah, lama ini adik-adik artinya sifatnya apa? Kuno. Sifat kuno otomatis dia sifatnya terikat ya. Dia terikat dengan jumlah baris, jumlah suku kata, kemudian rimanya juga terikat. Itu yang dinamakan puisi lama. Nah, kalau yang kedua ini untuk puisi baru itu sifatnya modern, kelawanan dari kata lama tadi. Kalau modern berarti sifatnya bebas, tidak terikat, dan otomatis dia tetap mengandung amanat di dalamnya. Nah, sebatas ini bisa dipahami? Bisa, Kak. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak berarti kakak tuliskan poin nomor 4. Nah, sebatas ini adik-adik sudah mampu memahaminya. Nah, kakak kasih satu contoh sebelum kita latihan. Oke, kakak hapus dulu ya. Oke, kita kasih contoh biar paham. Oke, contohnya kakak punya di media Magicbook itu. Siapa yang mau bantu kakak membacakannya? Oke, boleh coba DMI dibacakan yang ini. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok buat seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Oke, keren. DMI. Oke, terima kasih ya sudah dibantu dibacakan. Kita tepuk salut dulu untuk DMI. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Berarti dapat satu lagi bintangnya DMI. Wah, dia unggul kali ini ada 3 bintang. Tadi sudah dibacakan, kakak tuliskan dulu supaya kita bisa identifikasi sama-sama ya. Oke, ini untuk contohnya. Contoh. Oke, di atas karpet. Merah berjalan penuh gaya. Berjalan penuh gaya. Oke. Berlenggak-lenggok. Berlenggak-lenggok bak seorang putri. Bak seorang putri. Oke, lanjut kalimat yang ketiga, mengenakan busana indah. Mengenakan busana indah. Ya. Tak terperi. Kemudian membuat semua terpesona. Membuat semua terpesona. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Kecantikannya. Oke. Sudah kakak tuliskan teks puisinya. Kakak bacakan dulu ya. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri
Benar ya, disampaikan oleh Dek Peggy. Jadi ada 4 baris ya. Ada 4 baris. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu kalimat ya, Bapak dia kayak ini dianggap satu kalimat. Jadi 4 baris. Kemudian ada berapa bait? Dianggap sebagai satu bait. Kemudian rimanya apa kira-kira di sini? Kita lihat kata terakhirnya. Ada kata gaya, putri, terperi, dan yang terakhir kecantikannya. Nah, kira-kira kata gaya huruf terakhirnya apa? A. Iya. Putri huruf terakhirnya apa? I. Terperi huruf terakhirnya I. Kecantikannya A. Oke, pintar. Nah, berarti sajarnya apa kira-kira? A B B A. Berarti sajarnya A B B A. Oke, mampu dipahami sebatas ini? Mampu, Kak. Oke, kalau mampu kita main media terlebih dahulu sebelum latihan. Jadi di sini kakak punya yang namanya media Magic Box. Di media ini kakak akan ada adik-adik bermain, di mana ketika nanti kakak hitung dalam hitungan 3, 2, 1 yang paling cepat mengangkat tangan, maka itulah yang berkesempatan main media bersama kakak. Oke? Nah, sekarang ketika jawabannya benar, nanti adik-adik kakak minta untuk melemparkan sebuah dadu. Nah, dadu ini nanti ya, kalau misal keluar angka 3, berarti adik-adik mengambil rote yang ada di sini poin nomor 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, ketika adik-adik buka, adik-adik dapat instruksinya apakah berupa hadiah, ataukah berupa zong, atau malah diminta menyimpulkan. Sebentar ini mampu dipahami? Mampu, Kak. Oke, kita coba ya. Kakak hitung 3, 2, 1. Yang paling cepat mengangkat tangan, maka itulah berkesempatan main. 3, 2, 1. Oke, coba Derawi maju. Boleh. Nah, ini adik yang paling cepat nih mengangkat tangan ya. Nah, sekarang coba ambil secara acak soal yang ada di media ini. Oke, coba dibaca keras-keras. Belajar giat setiap hari tanpa jenuh dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Oke, kira-kira rimanya apa, Dek? AB nggak sih, Kak? Iya, gimana, benar nggak? Benar ya? Oke, kalau benar kita tepuk salut dulu untuk Kak Rauli ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren ya Rauli. Oke, karena benar jawabannya, coba dilempar dadunya dulu. Oke, angka 1. Oke, coba ambil 1 rote yang ini. Boleh dibuka aja Kak, biar mulai aja ya. Oke, apakah isinya? Kita lihat. Diminta menyimpulkan. Wah, dari Roli diminta untuk menyimpulkan. Tadi kita belajar apa saja? Tentang pengertian puisi, Iya, ada ciri-ciri puisi, Ya. unsur puisi, dan jenis-jenis puisi, Kak. Oke, benar ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Dek Rawi. Oke, keren. Boleh duduk lagi Dek. Nah, kakak dia tadi sudah berani maju, maka dapat 1 bintang lagi. Oke, kita kasih ya untuk Dek Rawi 2. Jadi 2 bintang dia sudah dapat. Nah, jadi benar ya yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa yang tadi itu termasuk bersaja A B A AB. Karena apa? Kita lihat nih. Di sini katanya belajar giat setiap hari. Harinya itu berarti I akhirnya ya. Kemudian tanpa jemu dan tak kenal waktu. Waktunya berarti huruf U. Semua kukerjakan setulus hati. Hatinya berarti huruf I yang ditambah. Demi mewujudkan cita-citaku. Yang terakhir U. Berarti bersaja A B A AB. Oke. Sebatas ini paham? Paham, Kak. Oke, tadi kita sudah seru-seruan bareng. Nah, sekarang waktunya latihan. Kakak punya soal untuk adik-adik. Oke, kakak bagikan dulu ya soalnya. Iya, Kak. Ya, silahkan dikerjakan.
dan kerjakan sendiri-sendiri. Jangan saling contekan ya. Kakak kasih waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kalau ada maksud soal yang kurang dimengerti bisa tanya kakak, tapi jangan tanya jawabannya ya. Misalkan kak, apa sih maksud soal ini? Bisa. Kalau misalkan sudah paham, silahkan dikerjakan. Maka hapus dulu, kakak tulis puisinya biar nanti kita identifikasi sama-sama ya. Ingat ya, waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Ini sekarang sudah berjalan 1 menit ya. Ada 2 menit lagi. Ini puisinya kakak tulis biar kita identifikasi sama-sama. Impian berselimut harap, memeluk bintang, memeluk bintang, dalam akara gelap, dalam akara gelap. Oke, bertasbih julang. Waktunya 1 menit lagi ya. Sudah nanti kita bahas sama-sama. Tasbih juang dengan ilmu. Ilmu bersenjata. Oke. Waktunya 1 menit lagi. Berharap di masa depan tercipta asa. Berharap di masa depan tercipta asa. Nah, waktunya sudah habis ya adik-adik ya. Bagaimana, bisa? Bisa kak? Bisa, bagus ya. Kalau gitu kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Nah, ini kakak sudah tulis puisinya biar mudah kita identifikasinya. Ada yang bisa bantu kakak membacakannya? Oke, boleh. Coba Eni. Judul cita-cita karya Indah Melanda. Impian berselimut harap, memeluk bintang dalam akara gelap, bertasbih juang dengan ilmu bersenjata, berharap di masa depan tercipta asa. Oke, terima kasih ya sudah dibantu membacakan. Keren. Oke, jadi benar ya. Cita-citaku ini judulnya. Impian berselimut harap, memeluk bintang dalam akara gelap, bertasbih juang dengan ilmu bersenjata, berharap di masa depan tercipta asa. Nah, ini untuk puisinya. Nah, sekarang
dijawab apa rimanya. Oke. Oke. Bener gak? Bener ya? Tepuk tangan buat Demi. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Dapat 1 bintang untuk Demi. Oke. Sekarang kita tepuk salut dulu karena sudah berani maju. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Bener ya? Jadi rimanya ini ABAB. Kenapa ABAB, Kak? Kita lihat identifikasi sama-sama. Huruf terakhir dari baris pertama ini apa? P. P. Kemudian huruf yang kedua juga P. Huruf yang baris ketiga apa? A. Baris terakhir A. Maka dia biasanya A, B, B. Nah, gitu. Benar? Berarti kita contekan benar untuk poin yang pertama. Kita lanjut untuk poin yang kedua. Soalnya apa? Coba dibacakan. Nomor 2, apa amanat pada puisi tersebut? Oke, nomor 2 amanat. Amanat. Kira-kira amanat dari puisi ini apa? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh. Mita apa? Amanatnya semangat raih cita-cita, Kak. Iya, benar ya. Jadi amanat dari puisi ini kita diminta untuk bersemangat dalam meraih cita-cita. Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Jadi amanatnya semangat dalam meraih cita-cita. Semangat dalam cita-cita. Oke, poin yang ketiga apa? Coba dibantu dibacakan. Tentukan diksi dari puisi di atas. Oke, diksinya. Diksinya apa? Diksi dari puisi ini ada apa saja? Ada akara dan asal, benar nggak, Kak? Iya, benar. Bagus sekali ya. Jadi diksinya ada akara, kemudian asa, bisa juga dengan bertasbih jual. Ini juga termasuk dengan diksi. Nah, jadi maknanya apa? Akara itu artinya dalam dunia gelap. Kemudian bertasbih jual artinya kita diminta untuk selain berdoa, kita juga berusaha. Kemudian ada asa, asa artinya masa depan atau impian. Paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut poin yang keempat apa? Tentukan tema dari puisi di atas. Oke, tema. Temanya apa ya? Temanya Cita-cita. iya, benar, cita-cita. Ya, keren. Cita-cita itu temanya. Bagus. Jawaban dari Detipa ya. Dapat 1 bintang. Tadi yang jawab soal nomor 3 siapa? Yang diksi tadi ada Rauli ya. Rauli dan Pipa dapat 1 bintang masing-masing. Oke. Poin yang terakhir apa? Tentukan berapa jumlah baris dan bait pada puisi di atas. Nah, baris dan bait. Apa? Barisnya berapa? 4, Kak. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti terdiri dari 4 baris. Kemudian baitnya ada berapa? 1, Kak. Iya, benar, 1 bait. Terdiri dari 1 bait ya. Jadi untuk jawabannya benar, kita beri 1 checklist untuk Emi dan satunya untuk Feby. Oke, sekarang kita tepuk salut untuk kita semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren untuk kalian semua adik-adik sudah mampu mengikuti pembelajaran dari kakak dengan sebaik mungkin. Sebatas latihan tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak, Kak, nggak ada, paham. Oke, kalau sudah paham, nah sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Nah, kira-kira tadi kita belajar apa? Tentang pengertian puisi. Apa
Menggunakan majas. Iya, pintar sekali. Menggunakan majas. Yang ketiga, Terikat, terima, dan iramanya, Kak. iya, terikat rima sama irama. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Selanjutnya untuk unsur-unsurnya ada apa saja? Tema. Iya, tema. Kemudian Ada diksi, Kak. ya diksi. Lalu Baris dan bait. ya baris, bait, dan terakhir ada Amanat, Kak. ya kita singkat sebagai tesi babana supaya lebih mudah diingat. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada apa saja? Ada lagu, Kak. Iya. Ada lama dan baru, Kak. Oke, keren. Ya, lagu lama dan baru. Nah, berarti adik-adik sudah mampu memahami materi yang kakak sampaikan dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang kakak absen terlebih dahulu ya. Namanya yang dipanggil boleh angkat tangannya. Oke. Rauli. Nanti, Kak. Oke, Pipa. Hadir, Kak. Emi. Hadir, Kak. Kemudian Teddy. Hadir, Kak. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Nah, sekarang kakak tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Kak. Oke, alhamdulillah kalau menyenangkan. Berarti sekarang coba di-rating dulu. Berdasarkan apa yang adik-adik rasakan setelah belajar sama kakak, silakan diisi ratingnya. Oke, Kak. Sudah? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, terima kasih ya untuk waktunya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, apabila terdapat kesalahan, kakak mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya dengan kakak. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum